Setelah memaksa perahu ke dalam kecepatan maksimumnya, perahu berubah menjadi sosok perak. Dengan kecepatannya, perahu itu menembak keras sebelum akhirnya bergerak dengan cepat menuju badai perak yang mengamuk. Kapal luar angkasa baru saja masuk ke dalam badai ketika tubuh perahu mulai bergetar. Suara berderit berulang kali dipancarkan, seolah-olah itu adalah perahu yang menghadapi nasib menyedihkan. Ekspresi Xiaoyan perlahan berubah suram saat ia merasakan kekuatan sobek menakutkan yang dipancarkan dari badai terowongan. Beruntung, dokter peri kecil itu sangat perkasa. Karena itu, dia harus dengan cepat keluar dari tempat sialan ini. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan saat dia dengan keras mengepalkan tangannya. Doki yang sangat kuat ditembak. Kecepatan perahu secara bertahap dinaikkan ke level gila. Benang perahu perak berkedip berulang kali seperti cahaya. Meskipun Xiaoyan telah melepaskan kekuatan maksimum perahunya, namun guncangan dari ruang di sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih menakutkan. Pada akhirnya, ular abu-abu raksasa yang telah melilit perahu mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi ilusi. Jian, bantu dia! Xiaoyan berteriak keras. Matanya serius saat merasakan guncangan gila yang muncul dari tubuh kapal. Jian berhenti pelongo-pelongo ketika dia mendengar teriakan Xiaoyan. Tangan kecilnya dengan cepat membentuk banyak segel. Segera, gelombang cahaya ungu yang aneh muncul dari tubuhnya. Dengan bantuan cahaya ungu ini, tubuh kecil Jian tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Rambutnya yang ungu juga tumbuh lebih panjang. Dalam sekejap, dia berubah menjadi ABG. Ketika Jian menjadi ABG, aura yang menyebar dari tubuhnya sangat meningkat. Pada akhirnya, itu melebihi aura Xiaoyan. Roh kondensasi. Teriakan yang jelas muncul dari mulut Jian. Dia menembakkan cahaya ungu dari atas kepalanya. Seketika, itu berubah dan membentuk roh binatang misterius yang sangat besar. Roh binatang ungu ini baru saja muncul ketika mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Suara itu berubah menjadi gelombang keras ungu yang berulang kali menyebar ke segala arah, menekan guncangan dari badai terowongan. Tekanan yang dibebankan kepada dokter peri kecil segera berkurang dengan bantuan yang diberikan Jian. Wajahnya tegang ketika dia mengalihkan perhatian untuk dengan cepat memperbaiki ular ungu raksasa yang telah dihancurkan oleh guncangan badai terowongan. Wajah Xiaoyan sedikit lega saat dia merasakan kapal menjadi lebih tenang. Namun, dia tidak sedikit pun santai di dalam hatinya. Ketenangan ini tidak berlangsung lama seperti yang diharapkan Xiaoyan. Guncangan yang bahkan lebih kuat menyerang sekali lagi. Kekuatan spesial liar dan kejam sekali lagi melonjak keluar dari dalam badai itu. Mereka dengan keras menggigit ular raksasa ungu yang melilit perahu. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keseriusan. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan manja. Kedua tangannya menekan kemudi perahu saat gelombang doki mengikuti lengannya dan melonjak kuat. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kecepatan dan mencegah perahu ditarik ke ruang kosong oleh badai. Di sisi lain, cahaya ungu di luar tubuh Jian juga menjadi lebih padat. Pada akhirnya, jari-jarinya muncul di atas perahu. Lapisan cahaya ungu perlahan-lahan menyebar dari telapak tangannya sebelum berlama-lama di luar kapal. Kejadian aneh mulai terjadi ketika lapisan cahaya ungu ini muncul. Kekuatan spesial liar dan keras yang menerkam dipantulkan kembali oleh lapisan cahaya ungu ini. Setelah itu, mereka terus bertabrakan dengan kekuatan spesial. Suara ledakan muncul menyebabkan ruang ilusi menjadi berubah. Lapisan cahaya ungu efektif, namun itu habis sangat cepat. Oleh karena itu, lapisan cahaya ungu berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya pecah. Tenggorokan Jian juga mengeluarkan raungan manja saat seutas darah segar muncul di sudut mulutnya. Matanya yang sangat cerah telah menjadi jauh lebih redup. Kakak Xiaoyan, kita akan mencapai pintu keluar. Suara gembira Xinlan muncul sementara Xiaoyan, Jian, dan dokter peri kecil masih bertahan lama menghadapi musibah ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat lingkaran cahaya perak tiba-tiba muncul dalam kegelapan yang jauh. Tempat itu adalah pintu keluar lubang cacing. Sebelum kelompok Xiaoyan bisa bergembira melihat jalan keluar, kekuatan spesial yang menakutkan luar biasa menghantam perahu. Xiaoyan melirik ke belakang, matanya tanpa sadar menyusut. Dia melihat bahwa perahu tiba-tiba menjadi luar biasa liar dan keras pada saat ini. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah dari dalam badai terowongan ini. Di bawah kekuatan hisap itu, kecepatan perahu dengan cepat melambat. Mata Xiaoyan serius saat merasakan kecepatan perahu.
Mengaum, raungan manja muncul dari tenggorokan Xiaoyan. Banyak doki hijau muncul di wajahnya dengan ganas. Doki hijau dengan liar menyelimuti ke bagian dalam perahu seperti nyala api, menyebabkan kecepatan perahu meningkat. Kecepatan perahu baru saja meningkat ketika kekuatan hisab yang dipancarkan dari badai semakin gila. Dalam sekejap, mereka berakhir dengan jalan buntu dan badai terowongan besar perlahan-lahan bergerak menuju kelompok Xiaoyan. Kecepatannya sudah mencapai maksimum. Jika ini terus berlanjut, kita akan diseret cepat atau lambat. Mata Xiaoyan berubah ganas. Dia tiba-tiba menoleh dan berteriak kepada Jian, datang dan tuangkan doki. Tingkatkan kecepatannya. Jian terkejut melihat sikap Xiaoyan yang menjadi ganas. Dia tidak berani mengajukan pertanyaan saat dia dengan cepat bergegas mendekat. Segera, tangannya diletakkan pada kemudi perahu dan energi di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak keluar. Setelah Jian menggantikan posisinya, Xiaoyan mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang besar tersebar. Sayap tulang segera mengepak dan dia terbang menjauh dari perahu di depan mata pelongo-pelongo Xinlan. Setelah itu, ia mendarat di ekor kapal dan melambaikan lengan bajunya. Angin menakutkan keluar dari lengan bajunya sebelum menabrak perahu dan mendorongnya ke depan. Ketika Xiaoyan mendorong perahu itu, serangan balasan dari badai terowongan menyebabkan tubuh Xiaoyan terdiam sesaat. Namun, untungnya reaksinya sangat cepat. Sayap tulangnya dikepakkan dengan liar di bawah gelombang suara gemuruh yang menggila. Tubuhnya dengan cepat mengejar perahu itu. Hah? Wajah Xiaoyan panik, jantungnya berulang kali berdenyut. Sayap tulang di punggungnya dikepakkan dan tubuhnya sekali lagi muncul di ekor perahu. Dia meraung marah saat tangannya mendorong perahu. Angin liar ditembakkan sebelum mendorong perahu dengan kasar. Seketika, perahu berubah menjadi cahaya perak yang ditembakkan. Dalam hitungan detik, perahu itu muncul di ujung terowongan. Akhirnya, perahu itu melintas ke depan sebelum menghilang dalam cahaya perak. Xiaoyan menghela napas lega saat dia melihat perahu berhasil pergi. Dia memutar kepalanya dan melihat badai yang mendekat ke arahnya. Dia mengepakkan sayap tulangnya sambil menggunakan gerakan 3000 petir level dewa. Beragam gambar berulang kali muncul. Dalam hitungan detik, badai menakutkan yang muncul di belakangnya menghilang. Xiaoyan akhirnya mendekati pintu luar terowongan sambil melarikan diri dengan cara tulul ini. Tepat ketika dia akan keluar dari pintu terowongan, kulitnya tiba-tiba terasa dingin. Tubuhnya segera melihat ke tanah. Siu, kekuatan spesial perak melesat melewati kepalanya seperti ular perak. Setelah itu, kekuatan spesial itu menghantam pintu keluar, menyebabkan cahaya perak melonjak dengan gila. Xiaoyan tiba-tiba merasakan kekuatan hisab berkali-kali lebih kuat di belakangnya ketika cahaya perak ini melonjak. Hatinya terkejut, sayap tulang dikepakkan dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk keluar dari terowongan ini. Tubuh Xiaoyan baru saja melakukan kontak dengan cahaya perak ketika dia tiba-tiba menghilang. Di tengah-tengah hutan yang rimbun, dataran hijau adalah tanah terbuka yang dipenuhi dengan pecahan batu. Tanah terbuka ini dipenuhi dengan banyak segel misterius. Segel ini memancarkan cahaya perak dan memancarkan energi ruang. Tanah terbuka itu cukup sunyi. Pada saat ini, angin liar tiba-tiba muncul entah dari mana. Lingkaran cahaya perak muncul dari tanah terbuka. Sosok perahu melintas sebelum dengan cepat menjadi lebih kecil. Akhirnya, terungkaplah dokter peri kecil, Jian dan Xinlan yang menyedihkan muncul di atasnya. Lingkaran cahaya perak perlahan menghilang saat mereka mendarat. Di mana Xiaoyan? Kenapa dia tidak keluar? Setelah mendarat, dokter peri kecil segera bertanya. Jantungnya tiba-tiba berdetak keras karena tidak adanya Xiaoyan. Xinlan juga terkejut karena kejadian ini. Namun, ketika dia melihat rute perak yang berkedip-kedip di tanah, dia akhirnya menghela napas lega. Dia berkata, "Tenang, kakak Xiaoyan telah berhasil keluar dari terowongan itu." Di mana dia? Dokter peri kecil dan Jian membuka mulut mereka dan bertanya. Dia memang telah pergi, namun tampaknya posisi terowongan telah berubah pada saat ini. Karenanya, saat ini dia seharusnya telah dikirim ke beberapa tempat lain di dataran tengah. Di mana dia dikirim, saya juga tidak tahu, ucap Xinlan. Di sisi lain, sosok Xiaoyan muncul seperti mayat yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak segera muncul di tanah ketika dia melarikan diri dari lingkaran cahaya itu. Sebagai gantinya, dia telah dianiaya dengan kejam oleh kekuatan spesial dalam badai perak itu sebelum dimuntahkan seperti sampah.
karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan spesial. Xiaoyan saat ini menderita cedera tubuh yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari dan perlahan-lahan menyerap energi alami dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang sangat rusak. Jari Xiaoyan menyentuh cincin penyimpanannya dengan banyak kesulitan dan pil obat muncul. Pil obat itu perlahan-lahan dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah melakukan tindakan ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan gelombang rasa sakit yang menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Selama saya memulihkan Doki ini, saya akan dapat menyembuhkan cedera saya. Setelah itu, saya akan memperbaiki beberapa pil dan secara bertahap membiarkan luka saya sepenuhnya sembuh. Xiaoyan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar di sekujur tubuhnya. Kelelahan sekali lagi melonjak di kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia tampaknya mendengar suara dari kejauhan. Xiaoyan perlahan bangun sekali lagi karena guncangan yang kuat. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Cahaya besar memasuki matanya. Jari Xiaoyan dengan lembut menggosok tempat di bawah tubuhnya saat tatapannya melihat sekelilingnya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia berada di kereta kuda. Dengan kata lain, dia ditemukan oleh seorang pejalan kaki. Tatapan Xiaoyan melihat tubuhnya dan menemukan bahwa bercak darah telah dihapus di sekujur tubuhnya. Bahkan, jubah hitam yang dia gunakan sebelumnya telah diubah. Saat ini, dia mengenakan pakaian tradisional. Xiaoyan melihat pakaian di tubuhnya dan terdiam sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera menggosok tangan kanannya. Dia hanya menghela napas lega setelah mengetahui bahwa cincin penyimpanannya masih ada di jarinya. Tirai kereta kuda perlahan ditarik sementara Xiaoyan masih menghela napas lega. Segera, seorang pria parubaya dengan tubuh perkasa muncul di hadapan Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat bahwa Xiaoyan telah terbangun. Dengan nada lembut, dia bertanya kepada Xiaoyan, "Adik laki-laki, apakah kamu sudah bangun?" Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.